Halo Sinisen semua, kali ini lo semua lagi ditemenin bareng gue Gupri, yang tentunya di acara yang tentunya kita bakal seru-seruan bareng nih. Tiada lain tiada bukan cuma di acara podcast Sinetalk 3, 2, 1, let's talk. Nah, jadi di episode pertama Sinetalk ini kita ini bakal berbincang-bincang terkait dunia perfilman, kreatif industri, dan yang lain seperti itu. Kita juga kedatangan sama satu narasumber yang dia ini masih muda nih teman-teman. Tapi meskipun beliau masih muda, masih mahasiswa, track record, pengalaman dia dalam dunia film itu udah cukup jauh banget. Dan uniknya lagi katanya beliau ini tuh meranin banyak role juga nih katanya. Mulai dari graver, art director, DOP, bahkan beliau pernah jadi produser. Kita aja yang kemarin mini proyekan nih cuma satu role aja udah capek tuh kan, udah bingung tuh. Nah, kebetulan tema yang kita usung sekarang ini itu adalah terkait knowledge di balik kamera. Oleh karena itu langsung aja kita usut sampai tuntas. Langsung kita sambut bintang tamu kita sekaligus narasumber Bang Ido nih. Gimana Bang Ido, sehat? Gimana kabarnya? Sehat. Nah, boleh nih Bang Ido mungkin dikenalin dulu sama teman-teman semuanya terkait kesibukan Bang Ido sekarang ini tuh, mulai dari mahasiswanya atau dari proyek filmnya, kira-kira ada nggak sesuatu yang lagi digarap nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadali Murtado, bisa dipanggil Ido ya. Ya. Saya dari Universitas Widyatama, prodi film dan televisi. Sekarang saya lagi semester 7, lagi proses magang, semester akhir lah. Semester 2 ya, nih semester 2. Iya. Terus sekarang tuh lagi ngegarap. Besok aku syuting. Besok syuting. Ngegarap film pendek. Buat festival. Itu aja sih. Festival apa, short movie kayak gitu? Iya, short movie. Yang diadain sama produser aku yang tahu. Berarti ini masih memang belum tahu nih. Belum tahu. Berarti emang distribusinya kemana belum tahu. Sesekret itu berarti ya ternyata. Nah, oke Bang Ido. Kan tadi udah jelasin juga nih terkait Bang Ido ini juga ternyata kuliahnya pun di jurusan perfilman ternyata ya. Nah, sebenarnya Bang Ido sendiri suka sama dunia perfilman itu karena emang dari dulu suka nonton film, akhirnya jadi suka terus jadi passion, atau emang gara-gara masuk jurusan perfilman yang akhirnya jadi mengalir suka gitu? Yang awalnya aku SMK kan jurusan multimedia. Emang kayak menarik nih, kayak suka nonton film nih. Sedikit kepo kayak gimana sih produksinya gitu kan. Di balik itu ternyata pas udah terjun capek juga ya gitu kan. Pastilah. Jadi ya sedikit penasaran tentang kayak gimana sih produksinya gitu kan. Jadi pengen tahu dan pengen ingin belajar. Dan akhirnya kayak oh kayak gini gitu kan. Kan orang-orang lihat kayak wah ini keren gitu kan. Scene ini keren, adegannya keren misalnya. Ya orang-orang di luar sana kan pasti cuma menikmati, gak tahu di belakang. Gak tahu prosesnya kayak gimana kan. Ya, kayak gitu paling. Nah, tapi kan sebenarnya dari awalnya berarti dari suka dulu nih. Ya. Dari suka terus SMK juga kebetulan difasilitasi dengan jurusan juga kan ya. Sampai ke kuliah pun masih perfilman. Nah, buat momen pertama dari Bang Ido sendiri pegang kamera atau terlibat dalam proyek film itu, feelnya kayak gimana awalnya? Awalnya jadi sebuah tantangan, challenge. Karena di SMK waktu itu kan COVID, nggak pernah produksi film, bahkan nggak sekolah kan, cuma setahun kan sekolah online. Ya, dan waktu masuk kuliah semester 1 tuh emang UASnya tuh kan bikin film. Harus bikin film dan wajib gitu. Ketika ditunjuk jadi divisi ini, jadi divisi waktu itu teh megang lampu, jadi best boy. Kayak bingung kan, kayak best boy apaan gitu kan. Ternyata pas udah tahu gitu kan, ngeriset juga kayak ngegrip, masang tripod, masang lampu kayak gitu ternyata. Jadi sebuah tantangan dan challenge. Jadi yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Ya. Divisi-divisi apa aja seluruh film itu. Nah, tadi yang aku sebut juga di awal nih Bang Ido nih. Kan katanya lu itu berarti awal nyobain tuh dari megang lampu ya, dari lighting. Tapi yang jadi fun fact-nya, hal uniknya, gue dengar katanya lu itu sempat nyobain juga tuh jadi art director, DOP, bahkan sampai produser pun pernah. Nah, itu awal mulanya bisa tiba-tiba role-nya kebagi rata banyak gitu gimana tuh? Awalnya tuh
belajar dari produksian. Jadi kayak ngeliatin kayak produser tuh gimana sih kerjanya gitu, sutradara tuh gimana kerjanya, jadi tahu. Jadi aku tuh kayak penasaran, pengen aku bisa nih kayak dia gitu. Bahkan kayak aku suka ada greget gitu kayak kok kayak gini gitu, sama aku aja lah gitu, misalnya gitu kan. Jadi aku waktu megang produser tuh ada project bikin video dokumentasi di sekolah. Itu lumayan sih gitu kan. Aku ngobrol sama pihak sekolah, sama klien lah bisa disebutnya gitu kan. Ya awalnya aku tegang juga gitu kan, aduh kayak gimana nih, belum pernah gitu kan. Ternyata pas udah terjun, oh kayak gini gitu kan, ya enak juga gitu kan jadi produser gitu. Tapi ya pusingnya tuh ngurusin duit gitu kan. Aku masuk film tuh menghindari matematika sebenarnya. Waktu masuk film masih ada aja gitu kan matematika. Iya. Kayak gitu. Emang matematika ini tuh nggak bisa dihindari sih, mau di mana-mana kalau jadi produser tuh kan. Tapi kalau misalkan dari pihak keluarga sendiri nih, dari orang tua, dengan ngelihat Bang Ido yang terjun ke dunia project film ini tuh gimana? Ngedukung mereka, sportif? Awalnya tuh kayak nanya film tuh ntar tuh mau jadi apa gitu kan. Aku sendiri juga pribadi masih bingung gitu kan. Setelah aku lulus entah aku masuk industri atau kayak gimana gitu kan kerjanya. Jadi orang tua tuh mikir jangka panjangnya kayak gimana. Ya kalau aku kan kayak suka kan awalnya kan, suka nonton film. Makanya kayak ya udahlah nyobain dulu aja gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi kalau masalah nge-support, orang tua nge-support banget gitu kan. Support banget. Pasti kayak ada callingan ke sini gitu kan, pergi gitu kan, kayak keluar kota ya izin gitu kan, bilang berapa hari syutingnya jadi izinin gitu kan, kayak gitu sih. Kalau gitu udah paid ya sekarang ya kerjanya udah paid. Oke. Nah kalau misalkan selama kuliah nih Bang Ido, sama kuliah ada nggak sih project yang paling berkesan dibikin waktu pas proses kuliah? Di teknis apa gimana nih ceritanya? Di teknis boleh. Divisi aku gitu kan. Ya boleh. Cerita di lapangan gitu kan. Ya waktu itu aku pernah jadi set dress di film Tugas Akhirnya Kating Aku. Ya aku nge-build dapur yang kosong. Aku bikin kayak dapur itu kumuh. Jadi biliknya tuh bikin baru aku. Jadi nge-aging kayak bilik ini tuh baru, tapi sutradara pengen kelihatan yang udah kayak bertahun-tahun. Yang udah usang gitu ya. Yang udah usang gitu. Terus ya itu buat challenge buat kru art kan. Gimana caranya? Sedangkan kan ya orang-orang yang bukan divisinya kan kayak ya gak mau tahu ini harus jadi set gitu kan. Ya itu kan pikir panjang gimana caranya. Ya udah sih akhirnya jadi gitu. Dengan cara kayak pakai tanah liat, pakai abu, terus dibakar. Kayak gitu. Bahkan dengar-dengar katanya sempat ada konflik ya sama produsernya. Ya, cekcok masalah uang itu. Budget dipres kayak gitu. Sedangkan kan itu yang harus dibutuhin gitu, set penting gitu. Tapi ya dipres budget, ya udahlah aku nggak mau ribet gitu kan orangnya. Udah sih. Jadi nurut aja nih sama saudaranya. Nurut. Tapi itu selesai konfliknya gimana itu? Ya kebetulan aku bukan jadi artirnya, tapi akunya yang cekcok. Iya. Ngebagian set dressnya. Bagian nurut aja dia, nurut gitu. Bangun ini misalnya. Gini. Oke. Ya udah gitu doang sih aku. Gimana instruksi chip aku gitu, leader aku gitu aja sih. Tapi kalau misalkan Bang Ido waktu itu posisinya jadi chief nih, gimana? Aku tetap mau norok gimana? Ini set bakal jadi, tapi aku butuh budget buat kepentingan juga gitu. Tetap ya berarti? Tetap. Soalnya aku udah nganggarin RAB. RAB-nya ke produsernya gitu kan. Tapi tiba-tiba ada satu dan lain hal, masalah listrik waktu itu tuh. Masalah listrik atau masalah overtime villa. Jadinya dipangkas. Memang hal kayak gitu tuh yang nggak bisa diinin ya. Yang nggak bisa diprediksi, nggak bisa diajak kompromi, yang kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu sesuatu yang paling berkesan dari Bang Ido sendiri kayak gimana. Nah, kalau misalkan dalam dunia perfilman itu yang Bang Ido rasain nih, yang udah terjun langsung ke lapangan dari berbagai macam role ataupun divisi itu, lebih capek fisik atau mental nih? Kepo nih aku sebenarnya. Fisik apa mental? Iya. Termasuk dua-duanya menurut aku. Dua-duanya. Karena fisik ya kita di set gitu kan jarang tidur. Betul. Misalnya camroll jam 6, kita harus bangun jam 3, siap-siap kan kayak gitu. Terus prep
kadang kan waktu syuting tuh gak mungkin on time, gak pernah aku syuting on time. Misalnya estimasi rep jam 18, jam 6 kan pasti selalu aja itu ngaret sampai jam 10 gitu kan. Fisik udah capek fisik. Mental kan kena juga di set tuh. Iya. Cekcok sama divisi lain gitu kan contohnya. Peluk mana? Iya, kayak gitulah pasti chaos sih di set. Tapi itu yang bikin ngaret tuh biasanya apa tuh? Cuaca yang pertama. Cuaca paling sering tuh. Yang kedua ngeset kayak lampu ngejas kayak gitu sih paling lama. Ya bahkan di art juga kadang suka lama gitu kan. Gitu sih. Pasti ada aja gitu. Iya. Yang tidak diprediksi, yang tidak diduga-duga. Apalagi kan kalau di outdoor kan cuaca kita nggak tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah itu sih yang paling yang paling benar-benar bikin ngaret tuh. Cuaca berarti ya yang paling sering nggak bisa dikompromi. Nah tapi nih kalau misalkan posisi cuaca udah ngaret kayak tadi, terus apalagi tadi kan ditambah dimarah-marahin tuh kan karena ada yang ngaret lah telat apa segala macam. Itu biasanya dari produsernya ngapain sih biasanya? Kalau misalkan kayak kita sewa tempat nih misalkan di luar nih, terus ternyata tempatnya itu dibatas waktunya, itu pernah kejadian nggak kayak gitu? Pernah. Boleh nggak diceritain tuh, Bang Ido? Kalau menurut kalau waktu kejadian itu Astradanya yang pusing, karena kan dia yang ngatur waktu Astrada tuh. Kayak produsernya juga udah pusing kayak gimana nih, sedangkan scene ini gak bisa dibakar, scene penting misal. Ya mau gak mau kalau emang day ini hujan dilanjut day besok, tapi paling budget kameranya nambah kan, kamera pasti nyewa kan? Pasti nambah, ya itu urusan produser salahnya kayak gitu sih. Jadi emang biasanya produser yang paling buat produser lagi kelihatannya tuh emang diem aja tapi kan sebenarnya di backstage-nya nggak ada orang yang tahu. Ada orang yang tahu itu ngurusin duit. Soalnya kebetulan di project kemarin pun aku kan jadi produksi kan, pimpinan produksi, dan emang ngatur-ngatur jadwal tuh yang susah tuh kan. Ngatur anak-anak yang pengen latihan, pengen nge-take footage jam segini, ada nggak bisa, ada yang bisa nyari apa. Pusingnya di situ sih, ngatur itu meetingnya juga sama tuh. Kesepakatan produser harus pintar-pintar nge-calling krunya sih, betul itu banget. Kalau di aku tuh udah ngehituin kayak kontrak. MOU dulu sebelumnya. Udah belajar kayak gitu. Jadi kontrak produser aku tuh udah kayak kamu tanggal segini free nggak? Udah diituin hampiran kontraknya. Kalau setuju ya udah tanda tangan kontrak. Jadi kalau misalkan kita ngelanggar kontrak itu, ada konsekuensinya. Aku nggak tahu tuh apa. Berarti belum pernah sama ini, selalu disiplin banget. Keren. Nah kalau misalkan hal paling nggak enak tapi sering kejadian di balik layar itu apa biasanya? Yang nggak enak di balik layar. Iya, kan kalau Bang Ido kan tadi kan secara teknis kan emang terjadi itu kan. Itu kan berarti kan kita ngebicarain terkait backstage-nya ya, di belakangnya kayak gimana. Nah, kira-kira kejadian-kejadian yang paling nggak enak di belakang layar tuh yang kayak gimana Bang Ido? Kurang tidur sih. Kurang tidur itu. Kurang tidur, terus kalau makan anak produksinya nggak bener, ya kan kita kru tuh butuh makan gitu kan. Sering banget makan tuh telat itu kan paling benar-benar benci. Kayaknya itu sih yang ngaruh ke mental juga, ke fisik, gara-gara itu sih. Nah, Bang Ido, jadi sebenarnya di sekarang itu aku ada segmen game sebenarnya yang namanya Fishball Challenge, mungkin udah tahu ya dari Bang Ido sendiri. Nah, nanti sistemnya kayak gimana Bang Ido nanti boleh, aku punya pertanyaan yang udah dirampungin juga sama para citizen di luar sana yang nanti Bang Ido wajib banget buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu. Langsung aja kita masuk ke sesi Talks Game. Boleh dong diambilin itunya, boleh sama Pak Produser kita tolong. Nah jadi Bang Ido, gue di sini ada kecokan nih, nanti lu boleh ambil yang mana, nanti wajib banget udah dijawab. Sih, gue yang bacain. Gak boleh ngintip lu. Masa aja ngintip. Lihat dong. Janganlah, biar surprise nanti. Oke. Film pertama apa yang bikin Bang Ido pengen serius terjun ke dunia film? Mungkin aku nonton apa ya? Film ya? Ya, film. Aku tuh kalau ditanya film tuh sedikit bingung. Film apa?
Iya. Yang paling berkesan. Mau serius juga nggak apa-apa deh, mau serius juga nggak apa-apa. Apa ya? Mau serius juga nggak apa-apa. Mungkin Dilan ya. Dilan. Karena aku orangnya Bandung banget. Anjir, coy, Dilan, cuy. Bandung banget. Kenapa tuh? Bisa diceritain dulu kenapa? Karena Dilan mungkin Iqbal abang gua ya. Masuk. Iqbal abangnya nih bang. Abangnya nih. Ya mungkin dari segi ceritanya itu kan diambil dari cerita asli kan, Ya. mungkin dari cerita yang nyata gitu kan, dibikin film. Dan emang aku lebih tertarik dengan film-film yang kayak gitu sih, yang kayak dekat lah sama apa yang terjadi dari nyatanya, gitu sih paling. Tapi kalau buat genre itu paling suka apa tuh? Genre action, Action. romance. Ya, Ceria karena aku juga suka romance punya ya. hati kan, jatuh cinta kan, gitu. Suka romance dia guys. Oke, lanjut Bang Ido ke pertanyaan kedua. Sini ya, aku yang buka. Set. Kepo nggak? Bodoh. Apa coba deh? Lebih penting skill atau relasi di industri film? Wah, itu dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa tuh Bang Ido? Karena skill emang nomor satu. Skill apa? Skill sih ya. Skill dulu Skill. nih. Misalnya kalau lu produksi nggak ada skill kan pelongo, bener Betul. nggak? Relasi itu butuh juga. Kan kita kalau nggak ada relasi kita callingan dari mana gitu kan? Betul. Sedangkan kita kan di dunia industri itu nggak ada gaji yang pokok. Ya, Bener nggak sih? nice, setuju. Jadi per project kan chipnya gitu kan, kayak gitu sih. Ya relasi tuh butuh sih, makanya main sejauh mungkin gitu. Betul. Kan. Prinsip aku mending bikin kolam sendiri daripada aku diem di kolam yang gede. Ais, keren nggak tuh? Inspiratif. Loh, catat orang Sinezan, catat semuanya Sinezan. Lebih baik bikin kolam sendiri. Oke, Bang Ido, saat inspiratif sekali ya. Baru juga dari pertanyaan kedua ini padahal. Nah, tapi mau main lagi nggak nih? Apa? Mau main lagi nggak nih? Bebas sih. Main lagi lah, saya lagi dah. Seru juga nih kayaknya. Sini aku yang bukain. Inspiratif sekali teman-teman. Pernah nggak ngerasa karya Bang Ido ini nggak dipahamin sama orang, terus gimana nyikapinnya? Woi produser, pertanyaan macam apa ini? Ya ada pernah karya UAS waktu itu. Karya UAS, Ais, gimana? Ya mungkin dari sutradara sama anak pos menurut aku. Editor nanti backsound sedih. Lanjut. Soalnya kayak cut-nya nggak enak dilihat gitu kan. Jadi orang tuh apa sih gitu kan, jadi pada males gitu. Pas screening tuh kayak malu gitu kan. Kayak gitu sih yang paling berkesan. Terus sutradaranya juga kayak belah-belah gitu. Maksud belah-belah tuh maaf ya. Maksud pelangga-pelongo gitu pas di set kayak ngeblank aja pas waktu syuting tuh, untuk produksi tuh kayak bingung harus ngambil adegan apa dulu. Tuh. Terus aku tuh bilang, lu mau syuting apa gimana? PPM lagi aja dong. Gituin aja. Lagi udah kesel kan? Iya, Udah kesel. siap, udah tinggal roll gitu kan. Malah pelongo-pelongo dia. Iya. Kayak gitu sih. Tapi setelah dicari tahu ternyata dia pelongo-pelongo Karena bingung. Bingung Sebenarnya dengan ceritanya. bukan karena bingung doang sih kalau kata aku sih. Apa tuh? Sebenarnya saudara itu pelongo-pelongo bingung karena dia itu belum nyobain kopi dari Lokal Latte Bang Ido. Belum nyobain kopi dari Lokal Latte. Nah jadi teman-teman semua nih, selagi kita sekarang kita berdoa lagi ditemenin sama produk dari Nutrifood yaitu dari Lokal Latte. Ini aku jelasin sedikit ya teman-teman semua. Jadi Lokal Latte ini itu adalah produk dari Nutrifood yang mana dia itu menekankan keunikan rasanya yang menggunakan cita rasa lokal Nusantara serta manfaat kesehatan juga sebagai produk yang rendah gula. Mendukung juga program bebas GGL. Apaan tuh GGL? Gula, garam, dan juga lemak. Nah, sebenarnya Lokal Latte ini juga tersedia dalam beberapa varian. Ini aku lagi nyobain yang long berry dan yang Bang Ido juga ini ada rasa Papua Wamena. Nah, produk ini tuh bisa kalian temuin juga dimanapun. Intinya, kalau misalkan ngomongin ditemenin kuliah atau ditemenin produksi film, daripada kita nggak punya pasangan, mending ditemenin sama Lokal Latte, sobat meleknya kita semua. Bentar. Gimana Bang Ido? Kan ini rendah gula kan? Rendah gula. Coba minum dulu.
Manis enggak? Enggak terlalu Bang Ido. Karena manisnya ada di aku. Masih. Ini sebenarnya kita mengundang yang pengalaman atau teman-teman gombal ini. Karena Bang ini selain jago di film juga emang jago gombal ya. Tuh. Tapi hati-hati sih kalau gombalnya sama cowok ya Bang Ido ya. Hati-hati. Nah oke Bang Ido, kita lanjut ke pertanyaan para sinesan nih. Nah sinesan tuh sebenarnya pada kepo juga nih Bang Ido. Banyak yang nanyain juga kayak pas Bang Ido udah masuk ke dunia produksi film, itu tuh kan pasti banyak ketemu sama orang-orang yang handal dalam bidangnya, sedangkan Bang Ido sendiri ngerasanya kayak wah gue masih awam nih, terjun nih masih awam nih. Nah ngerasa minder mungkin iya ya, pasti ngerasa minder. Nah pasti. Terus itu gimana kalau misalkan ngerasa binder, binder bukan tipe gue ngerasa buku dong itu binder. Iya binder buku, iya. sorry tipe. Ngerasa minder atau ngebandingin diri sama orang lain di dunia film itu pernah nggak sih? Dan terus gimana nyikapinnya? Aku ngelihat orang padahal beda divisi kan, aku minder nih kayak gak berani nanya, gak berani ngobrol karena ya takut salah ngomong, takut salah nanya. Tapi aku tekanin buat diri aku sendiri buat kayak aku bisa nih jadi dia suatu saat nanti. Kayak gitu. Prinsip aku buat minder tuh kayak gitu dan menyikapinya kayak gitu paling. Aku harus liatin dia kayak gimana di set. Terus ya jadiin ilmu buat aku gitu kan. Suatu saat nanti aku pasti bisa seperti dia kayak gitu. Berarti sering ngejadiin orang itu jadi role modelnya Bang Ido. Jadi role modelnya. Nah ngomong-ngomong nih Bang Ido soal role model lagi nih. Kan kalau tadi kan mungkin kita ngobrolin role model secara teknisnya ya. Bang Ido ngelihat sutradara ataupun produser yang lainnya lah ya kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan dari sisi talent nih, karena kan Bang Ido juga sebenarnya belum pernah ya berkecimpung ke dunia talent. Belum. Padahal tadi udah jago gombal loh. Sayang banget. Padahal, produser Dilan lebih baik ganti ya. Dilannya ganti sama Ido pokoknya harus diganti. Dia jago gombal ini. Nah Bang Ido, aku pengen sekarang Bang Ido coba bisa nggak kasih ke kita semua top 3 nih. Top 3 dari aktris Indonesia lah, aktris lokal Nusantara yang jadi favoritnya Bang Ido. Cewek nih. Boleh cewek. Kan emang Dilan banget ini dia. Emang Dilan banget. Terus gimana boleh Bang Ido? Mungkin banyak orang juga yang suka sama talent ini ya, termasuk Anda. Siapa tuh? Devina Karamo ya mungkin. Suaranya Devina Karamo ya Bang Ido ini tuh. Kenapa? Ini dari nomor 3 dulu nih ya. Nomor 3 itu Devina Karamoy. Kenapa? Jelasin dulu Bang Ido. Mungkin Devina Karamoy apa ya? Jangan ngomongin fisik deh ya. Karena mungkin ya pada nonton Ipar Adalah Maut kan? Ya, Ipar Adalah Maut. Setuju. Ya gimana sih gitu dia perannya? Betul. Memerankan sebagai ipar, tapi mematikan. Selimut kan. Selimut tetangga itu. Tapi emang aktingnya Devina Karamoy itu meskipun memang dia tuh sebenarnya berkecimpungnya kan bukan sebagai pemain film ya sebenarnya. Jadi selebgram, tapi setelah dia masuk ke dunia film ternyata emang oke juga nih aktingnya. Oke orangnya, oke aktingnya, oke fisiknya kayak gitu. Lanjut nomor 2 Bang Ido ada siapa? Jeffrey Nicole mungkin ya. Kenapa Jeffrey Nicole? Karena lagi nonton Pertaruhan mungkin. Ya, emang sekarang lagi ngikutin seriesnya itu. Ya, seriesnya nonton Pertaruhan. Terus apa ya? Maling Petaka tuh siapa ya? Yang cewek. Maling Petaka? Maling Petaka Gunung Gede. Oh, sini Ansel JKT48. Ya. Mungkin dia jadi top 1-nya. Salut banget gitu kan, dia berani terjun langsung ke set tanpa kan di gunung kan set itu kan syutingnya di gunung kan. Betul. Tapi dia kuat gitu kan, berani gak mandi mungkin tapi gak tahu ya gitu kan. Di gunung kan susah aja. Susah mandi sih emang gak mandi kayaknya Bang Ido. Kayak gitu sih paling. Berarti tadi ada Devina Karamoy, Jeffrey Nicole sama Ansel. Oke, keren tepuk tangan. Kalau aku sih paling suka sama Laura Basuki sih Bang Ido sebenarnya. Kenapa tuh? Karena ya emang Laura Basuki itu dari awal tuh emang aktingnya oke. Selain parasnya yang cantik juga emang aku suka banget sih sama Laura Basuki. Sore itu? Bukan, Laura Basuki itu dia yang main film kisah Tanah Jawa yang Merapi itu. Yang itu juga. Sama banyak-banyak lagi lah filmnya yang lainnya kayak gitu. Nah, lanjut lagi Dok.
Kira-kira selama Bang Ido terjun nih ke dunia kreatif film itu sendiri, ada nggak pelajaran paling penting yang Bang Ido ambil di dunia perfilman sejauh ini itu apa? Selama aku kuliah tuh aku nggak pernah diajarin jadi kuliah tuh kebanyakannya teori bukan teknis. Yes, jadi aku banget. banyak belajarnya tuh pas di set. Yang awalnya nggak tahu divisi ini jadi tahu gitu kan, dan pengen ada ketertarikan buat nyoba gitu kan, penasaran lah gitu. Soalnya aku orangnya penasaran tapi gak ke cewek kan. Penasaran juga nih cewek. Mulai nih gambarnya. Jadi kebanyakannya tuh kayak belajarnya tuh di set sama cutting diajak. Makanya aku kalau ada callingan walaupun gak dibayar juga gitu kan, kayak ya udah kan ini buat jadiin pengalaman gua gitu kan, maksudnya karena gua nggak diajarin bukan nggak diajarin ya, nggak terlalu banyak ada waktu pas kuliah, waktu pas kelas gitu kan. Kebanyakannya tuh waktu pas ada di set, apalagi pas magang. Itu kan udah masuk ke industri yang profesional gitu kan. Udah ngomongin konsep, ngomongin kayak kayak gitu. Memang kuliah sih banyaknya teori ya. Teori. Gitu. Nah, nih Bang Ido, kalau misalkan boleh jujur ya, ngedengar statement tadi perjuangan tryhardnya Bang Ido dari awal suka dunia film sampai sekarang emang berkecimpung ke dalamnya gitu. Karena sebagai orang yang kerjanya di backstage sebagai teknis, kira-kira dari Bang Ido sendiri itu lebih suka hasil akhirnya atau sebenarnya proses di balik kameranya itu sendiri? Sebenarnya lebih suka waktu pas produksi. Pas produksinya. Tapi waktu pas ketika videonya jadi dan bagus, wah karya gue nih, keren. Bener nggak? Betul. Kenapa? Aku suka produksi karena ya sebuah challenge, tantangannya tuh di situ. Betul. Kita harus bener-bener serius nih biar hasilnya bagus. Kita harus bener-bener teliti gitu kan. Karena kan kalau nggak teliti, ya jadi masalah gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, jadi Bang Ido, sebenarnya pertanyaan yang tadi itu yang sebelumnya itu sangat menginspirasi sekali ya buat kita semua. Nah, tadi kan udah jelasin nih, emang kalau misalkan hasilnya bagus, ya sih pasti kan jadi reward buat kitanya. Nah, nih Bang Ido nih, kira-kira ada nggak nih pesan sama tips buat anak-anak Cinezen di sana yang memang mereka tuh minat ke dunia film dan tapi mereka tuh masih awam. Kira-kira tipsnya apa nih? Pesan dan tips berarti. Pesan dan tips, betul. Kalau dari pesan, persiapkan diri dengan baik, fisik maupun mental, belajar tentang industri film gitu kan. Kayak kalian harus riset dulu gitu kan, bahwa industri itu kayak gimana gitu kan. Kalau tips, mulai dari bawah, jangan langsung mau dari atas dari gitu atas kan. dulu, Bang Ido. Dan kayak aku pengen jadi ini gitu kan, belajar dulu gitu kan dari bawah kan. Kita juga kan pasti apa-apa juga nggak langsung jadi pemimpin gitu kan. Kayak gitu. Intinya step by step. Ya, ambil peran kecil dulu aja gitu kan. Baru kalian pasti ngalir ke peran yang besar. Tuh, step by step. Nah, jadi itu dia pesan dari Bang Ido buat kita semua sobat Cinezen, oke? Nah, jadi teman-teman semua, sebenarnya segmennya itu sudah habis ya, Bang Ido. Sebenarnya sudah habis. Tapi sebelum ditutup, teman-teman semua, kami dari Cinemark sendiri ingin mengucapkan terima kasih untuk NutriHub yang sudah menyediakan tempat untuk podcast di Cinetalk yang pertama ini. Tepuk tangan buat NutriHub. Jangan lupa juga kalian semua follow sosial media dari NutriHub, dari IG, YouTube, TikTok, semuanya dari NutriHub. Dan jangan lupa juga teman-teman semua follow semua platform media sosial dari Cinemark itu sendiri. Dan yang jelas juga kita gak boleh lupa buat follow nanti Instagramnya Bang Ido yang bakal kita mention di bawah ini. Nah, jadi teman-teman Cinezen semua, tadi kisah-kisah inspiratif yang udah kita dengerin dari narasumber kita, dari Bang Ido terkait produksian film kreatif di belakang layar itu kayak gimana. Dan tentunya semoga pengalamannya itu bisa dijadikan oleh kita semua manfaat ke depannya dalam kita berkembang baik di Cinemark maupun di luar Cinemark itu sendiri. Oke semuanya, gue Gupri, sampai berjumpa di episode Cinetalk Podcast selanjutnya. Cinetalk 3, 2, 1, let's talk.